Kita ada kabar baik dari konflik Iran dan Amerika bersama sekutunya Israel, bahwa gencatan senjata diperpanjang meskipun belum tahu sampai kapan. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal, bahwa Amerika masih tetap memblokade Selat Hormuz, dan begitu juga Iran masih menutup Selat Hormuznya. Dan posisinya mereka masih menunggu yang konon katanya akan ada perundingan damai lagi, tapi belum tahu juga kapan. Nah, menariknya, ini ada satu VT dari Iran, teman-teman. Kita lihat dulu. Ini adalah suasana kemarin ya di Iran, setelah Amerika mengklaim kemenangannya, dan setelah ada pengumuman bahwa gencatan senjata diberlakukan kembali. Namun di sini pemerintah Iran, militernya ini, justru dia mengarak rudal mereka keliling kota. Dan ini menunjukkan bahwa rakyat Iran sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Ini menarik ya buat situasi saat ini menunjukkan bahwa Iran, meskipun Amerika menyatakan gencatan senjata diperpanjang, tapi mereka tetap menunjukkan siaga satunya. Oke. Itu rudal itu. Rudal itu. Wah, di Bundaran HI itu. Iya kan? Itu kayak di Bundaran HI ya? Iya. Nah, kita akan membahasnya, bukan membahas soal itunya, tapi bagaimana kita sebagai negara juga punya kecepatan dan juga ketangguhan untuk kita belajar dari konflik Iran dan Amerika. Kita sudah ada Mas Pung dan Mas Andri. Untuk membahas ini kita, Mas Pung. Kemarin sempat dari konflik Iran di Hormuz itu katanya akan menjalar ke Selat Malaka, di mana Amerika pada kemarin mengatakan akan memburu kapal-kapalnya sampai kemanapun, termasuk kapal Iran di kapal Iran dimanapun, dan termasuk akan memburunya sampai Selat Malaka. Ini kalau dari kesiapsiagaan kita sendiri, Mas Pung, Mas Andri punya pandangan seperti apa? Ya, kalau kita ini waktu yang tepat untuk bagi presiden ya, untuk mengevaluasi kinerja timnya gitu ya. Saya yakin ini situasi yang tidak normal, situasi yang saya yakin juga negara-negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik ini itu juga dalam mode mode siaga gitu, mode waspada. Nah, kalau kita tidak mengikuti itu, takutnya kita tidak bisa membaca situasi dan salah baca gitu. Kalau salah baca artinya kebijakannya akan keliru juga jadinya nanti gitu. Meskipun kita yakin ya Indonesia diragukan akan terlibat langsung di konflik andaikan di Selat Malaka terjadi konflik senjata di sana, dan itu sangat kecil. Tapi yang namanya kesiagaan itu ya memang harus disiapkan dalam situasi apapun, bahkan menyiapkan skenario terburuk gitu. Yang jelas adalah satu ya, tugasnya kepala negara, presiden dalam hal ini adalah mengamankan BBM. Artinya BBM yang dibutuhkan untuk energi kehidupan kita ini itu tidak terganggu. Yang kemarin sempat kemana-mana ya, beliau ke Jepang, ke Rusia, nanti mungkin ke Cina, kita nggak ngerti, tapi itu bagian dari upaya agar stok BBM kita terjaga dengan baik, dan kalaupun terjadi kenaikan harga ya tidak banyak. Justru menjaga bagaimana
BBM subsidi yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat kita itu tetap stabil gitu. Itu bukan barang mudah menurut saya. Nah, ini membutuhkan tim work yang kuat gitu dari jajaran di bawahnya. Nah, mungkin kalau kita sempat dengar isu-isu belakangan ini bahkan mau ada reshuffle, ini adalah momentum untuk mengubah pertimbangan reshuffle. Reshuffle itu keseimbangan kekuatan politik internal penting, tapi faktor eksternal itu juga menjadi penting saat ini. Menjadi bahan pertimbangan juga ya. Jadi pertimbangan yang penting karena kita harus melihat bagaimana aktor-aktor yang harus dihadapi oleh kabinet-kabinet kita nih. Misalnya kita harus menghadapi ya Amerika. Betul. Kita harus berunding, berdiplomasi, harus berani untuk berpendapat, mendebat dari tokoh-tokoh yang sudah negara-negara besar nih. Amerika, Rusia, kemudian Cina. Ini negara-negara yang sudah punya kekuatan yang mungkin bisa disebut lebih dari kita. Nah, artinya ini momentum bahwa kabinet ini memang harus tim yang memang solid dan menguasai untuk mengamankan kepentingan nasional kita gitu. Nah, itu bisa diterjemahkan itu. Kalau selama ini kan pertimbangan-pertimbangan politik internal ya lebih dominan. Karena keseimbangan partai politik, keseimbangan konfigurasi politik di DPR itu juga penting. Tetapi saat ini memang harus ada sesuatu yang berbeda menurut saya ya. Dalam situasi global semacam ini, apakah itu bisa diabaikan dulu, Mas? Ya, tergantung presiden. Tapi itu butuh keberanian presiden artinya tergantung presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi. Tapi bahwa masyarakat, pengamat, yang lain-lain juga berhak untuk menyampaikan pendapat gitu. Kalau kita melihat situasi pergerakan yang sangat dinamis, bahkan sulit ditebak saat ini, ya situasinya situasi darurat gitu. Artinya memang harusnya tim kita juga harus memperlakukan hal yang sama. Jangan sampai misalnya Pak Presidennya pontang-panting, tapi yang lain masih santai gitu. Itu sih maksudnya dari usulan kabinet perang itu. Cuman memang maksudnya tidak kabinet kita terus kemudian agresif seperti mengubah Presiden Trump mengubah nama Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Bukan itu maksudnya. Perang ini dalam tanda kutip ya sebenarnya. Iya, artinya waspada itu harus lebih tinggi daripada biasanya. Itu sih kalau menurut saya. Yang menarik ini kan sebenarnya kan gencatan senjata yang terjadi antara Iran dan Amerika ini kan sebenarnya gencatan senjata fisik. Tetapi kan perang itu kan bisa terjadi. Tadi kita tahu ada yang masih namanya perang hibrida, bahkan perang narasi gitu, terus. Perang narasi gitu. Jadi artinya perang itu bukan semata-mata perang fisik, tetapi ada perang-perang dari dimensi-dimensi yang lain nih, gitu. Termasuk soal ketahanan energi yang tadi Mas Pung sampaikan, ketahanan pangan, gitu kan, ketahanan ekonomi, gitu. Nah, mungkin ide dari kabinet perang ini adalah sebenarnya kita melihat geopolitik internasional yang dalam kondisi alert atau dalam kondisi waspada, siaga, gitu kan. Nah, kita harus mampu mengantisipasi apapun masalah yang terjadi, apapun nanti situasi yang terjadi ke depannya gitu. Dan ini kan sebenarnya harusnya sih kita juga punya kemampuan untuk memprediksi kira-kira nanti di 2027 kira-kira atau enggak di 2028 ini kondisinya akan seperti apa gitu dengan kondisi yang saat ini terjadi gitu. Nah, banyak hal yang harus benar-benar dipersiapkan gitu. Jadi kita tidak lagi bisa berleha-leha sebenarnya. Kita tidak bisa lagi terlalu abai gitu ya terhadap kondisi sekitar, meskipun nanti banyak yang bilang tuh Mas Pung, ya ini berlebihan banget sih gitu, tapi enggak juga gitu sebenarnya. Ini bukan hal yang berlebihan, ini bukan hal yang hiperbol gitu, tapi ini adalah satu hal yang memang harus diantisipasi karena sangat nyata gitu. Yang seperti kita tahu gitu ya, harga BBM non subsidi aja sekarang sudah naik gitu kan. Dan artinya memang ada potensi-potensi untuk harga tetap naik gitu. Meskipun ada yang bilang akan seimbang harga minyaknya gitu. Per barelnya akan sekitar 80-90 US dollar per barel gitu. Tapi ya tetap
ada hal-hal lain di luar itu yang memang harus kita antisipasi. Ya, perang hibrida ini kan tidak hanya sekedar perang fisik, tetapi juga perang psikologis, perang secara tekanan ekonomi, gitu kan. Terus kemudian perang secara agresi untuk mempengaruhi mindset, pikiran, dan narasi, gitu. Dan ini yang harus kita antisipasi sebenarnya gitu, supaya kita tidak terjebak atau mungkin kita terjerembab bahkan terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita gitu. Tadi Mas Pung juga sempat ngobrol, kita masih di luar tadi ya Mas ya, soal kita jangan-jangan nggak sadar nih gitu. Betul. Ya, kita jangan-jangan nggak sadar. Kita lagi diserang. Dan nggak sadar kita diserang gitu. Dan nggak sadar kita diserang. Nah, itu gitu. bahaya banget itu. Oh iya. Iya. Nah sebenarnya ancaman itu ke kita ini sebenarnya udah sejauh mana? Ya, jadi gini, kalau dalam situasi begini kan kita juga sulit memprediksi sebenarnya sampai di mana kita. Tapi dampaknya sudah jelas kan. Satu, ada kemungkinan kenaikan harga BBM. Jelas. Nah ini kan yang kemarin udah kebetulan masuk. yang non subsidi. Non subsidi pun ada beberapa tingkatan ya. Yang RON 95, nanti mungkin RON 92, atau nanti yang Pertadex, yang lain-lain gitu. Nah, kalau kita tidak antisipasi sejak awal, itu efek yang kemungkinan yang kita belum hitung itu bisa terjadi juga gitu. Misalnya Amerika itu sangat takut dengan inflasi yang tinggi. Kenapa? Karena kemarin rakyat udah turun ke jalan tuh di berbagai kota. Itu kenapa? Karena mereka sudah tidak tahan dengan kenaikan harga BBM. Jadi sama. Kita itu punya problem yang sama dengan Amerika. Amerika juga importer juga BBM gitu, meskipun dia produsen juga dan stoknya lebih baik dari kita. Cuman kalau kita juga sama, kalau soal BBM ini menjadi tidak terkendali kan akan menimbulkan dampak sosial dan politik, gitu kan. Itu yang dihitung sama Amerika juga. Bahkan di negara-negara lain ya, di negara-negara ASEAN lain kan juga sama. Filipina, Thailand itu sudah mulai menggalakkan bagaimana untuk menggunakan transportasi umum sampai berjejal-jejal hemat energi gitu. Nah, maksudnya mungkin yang perlu kita harapkan adalah bagaimana suasana itu diciptakan oleh para wakil kita yang diberi kekuasaan untuk mengelola negara ini untuk lebih aware lagi gitu. Nah,